Selamat sore Mr. Ahmad. Ya, oke. Ya, sore gimana? How is it going? Alhamdulillah baik-baik Baik, aja. oke. Ya Mr. Ahmad sendiri gimana nih? I'm really good. Oke. Oke. Jadi hari ini Ya. kita nih ada mau pembahasan lucu, sedikit lucu sih Mr. Ahmad. Lucu? Iya. Ngelawak? Lumayan. Oh gitu, oke, gimana? Jadi yang udah pernah saya alami nih. Jadi Aha. ada beberapa guru atau pendidik pengajar yang ibaratnya suka atau bangga saat memberikan peserta didik itu nilai yang jelek, atau bahkan bangga pas disebut atau diberi julukan guru killer. Dilabelin ya, labelin namanya. Guru killer. Guru gitu. killer, Iya. oke. Gimana menurut Mr. Ahmad nih? Kalau menurut saya, pendidik tersebut sedang mengalami kesalahan dalam memahami perannya di sekolah, seperti itu. Itu yang paling utama. Oh, oke. Ya. Nah, kalau gitu sebenarnya apa sih yang salah sama kebanggaan itu? Yang pertama, yang pasti ini salahnya mengapa merasa bangga ketika dilabelin guru killer, atau bahkan ada yang seperti ini loh, yang bangga ketika nilainya jelek, nilai siswa maksudnya gitu, nilai peserta didiknya jelek. Nah itu kenapa? Karena dia fokus pada kekuasaan, bukan pembelajaran gitu. Dia senang memberikan tekanan tuh ketimbang memberikan pengajaran. Banyak yang seperti itu ya. Jadi senang betul kesehariannya tuh yang penting orang diberikan tekanan aja gitu. Oke, dan yang kedua, mereka merasa hebat ketika sudah memberikan kesulitan buat orang lain. Mungkin ada yang seperti itu ya, nggak dipungkiri, mungkin ada yang seperti itu. Dan juga kita harus tahu nih bahwa peran pendidik sebenarnya kita membukakan jalan buat peserta didik kita untuk menuju kesuksesan gitu. Jadi kalau mereka gagal, itu gambaran pendidiknya gagal sebenarnya. Ya, seperti itu. Ya. Oke. Ya, jadi kalau misalnya pernah lihat nggak sih ada pendidik yang bangga ketika peserta didiknya dalam satu kelas tuh mostly dapat rendah atau dapat D, bangga tuh keluar. Ada yang seperti itu, pernah nggak? Pernah ya. Nah, yang paling fatal tuh kalau dia merasa benar bahwa ini saya udah menjadi dosen atau guru yang sulit, standar saya tinggi, seperti itu. Padahal mungkin ada yang salah tuh, materinya mungkin terlalu tinggi, ataukah bukan materi. Kalau misalnya materi oke, tapi metode yang digunakan juga salah, seperti itu. Dan dia terus menikmati kebanggaan itu, ketakutannya orang lain tuh dinikmatin, seperti itu. Oke, baik. Ya. Kira-kira menurut Sir nih, kenapa sih hal-hal kayak gini tuh bisa terjadi? Oke, kenapa hal-hal ini bisa terjadi? Yang pertama, kenapa bisa terjadi seperti ini? Yang pertama karena pengalaman di masa lalu. Jadi kemungkinan pendidik tersebut mengalami hal-hal yang sama yang dialami pada saat mereka menempuh pendidikan gitu. Jadi mungkin guru atau pendidik sebelumnya melakukan hal demikian, kemudian kalau dia menganggapnya oke, dan dia akan lanjut mungkin seperti itu. Ya, jadi pengalaman masa lalu. Kemudian yang kedua adalah kurangnya pelatihan pedagogik ya. Di mana kita menemukan sekarang sebenarnya banyak guru yang cerdas, yang luar biasa secara akademik, tetapi dalam memanage kelas mereka sangat kurang, dan itu kurang pelatihan termasuk. Nah, tarik ulur itu penting. Jadi mungkin pernah dengar kenapa ada tarik ulur dalam pembelajaran atau saat kita mengajar di dalam kelas. Karena kalau kita ulur terus, mungkin siswa juga akan merasa free, terlalu bebas ya. Kemudian kapan kita tarik? Ketika kita merasa mereka perlu fokus dan sebagainya. Jadi kita dapatkan atensi mereka dengan cara mengulur, tapi juga untuk membuat mereka fokus kembali, kita sedikit narik mereka. Seperti itu. Oke, baik. Ya. Jika seperti itu, Mister, idealnya seperti apa sih sebagai pendidik seperti itu? Oke, kalau siswa bertanya, ya karena dipaksa, itu nggak benar. Kalau siswa bertanya karena mereka pengen tahu atau penasaran, itu yang betul. Ya. Kemudian yang kedua, siswa yang tadinya, misalnya nih ada siswa yang tadinya nggak bisa nih, kemudian setelah kita memberikan pengajaran, pembelajaran, dan akhirnya dia menjadi bisa, itu luar biasa. Jadi kayak target ini terpenuhi. Karena sebenarnya target dalam kelas adalah bukan bukan siswa-siswa yang menjawab terus, tapi targetnya yang utama itu adalah yang tidak bisa. Coba deh,
Kalau yang nggak bisa kita ajarkan kemudian dia bisa, itu suatu kebanggaan tersendiri ya. Dan yang terakhir adalah tegas itu bukan menakutkan ya. Banyak orang yang senang karena dia merasa ditakuti. Tapi sebenarnya saya mohon maaf Bapak dan Ibu para pendidik, tapi kalau mau jadi seseorang yang ditakuti ya, atau seseorang yang menakutkan, mungkin bisa jadi hantu aja Pak, hantu aja Bu di kampus atau di sekolah. Gimana? Setuju? Oke, ya. Thank you.